Perhatian Anies kepada budaya ini, terlepas ini masih menjadi bagian dari kampanye, janji kampanye, itu berhasil merebut hati anak-anak muda ini ya, yang tetap cinta Indonesia meskipun dia menggemari budaya ya, Korea, ya, kan gitu. Itu tentang viral video drone. Kemarin kan kita bahas hal-hal yang viral ya, yang menjadi trending topik ya, terutama yang berkaitan dengan audiovisual. Ya. Kemarin kita membahas berkaitan dengan Pilpres, ya, berkaitan dengan video sehingga apa yang viral dari Anies ini, ya, yang viral dari Prabowo ini, viral dari Ganjar apa. ini. Ya, terus? Nah kemarin kan kita bahas soal Videotron tuh yang Anda kupas ya. Ya. Kemudian ternyata itu sampai hari ini masih viral karena mewarnai pencarian di Google itu lebih dari 5.000 pencarian karena terkait dengan penurunan Videotron Anies Baswedan di Geraha Mandiri Jakarta Pusat. Itu kenapa itu? Karena nggak ada izin, nggak bayar pajak atau apa itu? Jadi viralnya berepisode. Berlanjut. Kalau kemarin itu kan viral karena tiba-tiba itu sangat menarik. Idenya anak-anak penggemar Korea, mereka patungan sendiri dengan kreativitasnya di tayangan. Itu sudah viral. Sampai Anies dimintain tanggapan ketika disorong kan. Kalau yang hari ini, hari ini kan Rabu nih. Ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 17. Ya, tanggal 17 ini kan viralnya justru ketika itu di take down. Kenapa itu? Nah, itu menjadi viral. Bahkan sampai di media sosial banyak sekali orang nanggepinnya. Ya nggak tahu kenapa di take down itu, nggak tahu, cuma yang berkembang di masyarakat adalah karena kan itu pihak pemerintah bahwa itu urusan swasta, itu tidak ada kaitannya dengan wewenang kami dan sebagainya. Via si pemasang, anak-anak muda itu cuma memberi informasi karena di luar kuasa kami maka itu di take down, kira-kira gitulah. Lalu kemudian yang pihak-pihak lain terutama dari tim nasnya Anies itu ya hanya menyayangkan saja. Sehingga itu tadi kan Anda nanya itu karena apa ya nggak tahu, tetapi kalau melihat informasi-informasi yang beredar di media kan bisa jadi alasannya adalah berkaitan dengan kebijakan pemilik itu, bisnis itu. Bisnis Videotron tuh. Iya, bisnis. Jadi Videotron itu kan termasuk punya seseorang atau perusahaan atau apa? Ya, perusahaan iklan. Jadi ya kan? Iklan media luar ruang. Ya, media luar ruang itu ada yang mengelola. Nah, memang di situ biasanya karena dia mendapat semacam apa ya, konsesi dari misalnya Pemda gitu ya. Ya, mereka kan punya spot, titik-titik yang mereka sudah bayar. Iya, itu kan karena ditunjuk oleh lalu mereka menjadi pelaksananya gitu kan. Nah, itu banyak sekali memang pengusaha-pengusaha yang memiliki itu. Nah, barangkali ini di take down tentu dengan alasan si pengusaha atau penguasa dari pemilik lahan Videotron itu nggak berkenan. Tidak berkenannya kayak apa, nah itulah yang diulas. Seakan-akan tidak memberi ruang demokrasi, padahal sudah kontrak, harusnya tayang seminggu, kenapa tidak dan sebagainya. Sayangnya adalah penguasa media luar ruang berupa Videotron itu tidak sampai hari ini tidak memberi penjelasan. Nah, sehingga belum ada keterangan yang jelas kenapa itu di-take down. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Nah, tetapi bahwa sekarang itu menjadi viral, menjadi trending topik, seakan-akan memang ada satu gerakan yang tidak suka kepada kreativitas yang berupa kampanye dari kubu Anies gitu loh. Nah, bisa juga itu. Nah, bisa juga, saya nggak tahu apakah ini kemudian dikapitalisasi gitu ya, yang oleh timnya Anies, karena memang akhirnya mengundang simpatik dan banyak. Bahkan hari ini informasinya adalah Videotron yang sama atau gaya Korea itu muncul di Aceh nanti. Oh gitu? Ya, muncul di Aceh mulai tayang. Kita lihat bisa nanti di YouTube gitu ya, dan itu memang menjadi menarik. Nah, kalau ini seperti ini keadaannya, maka simpati kepada Anies makin banyak.
Ya, ada juga satu hal ya selain itu yang Bashir, ya kan, yang dulu dibilang teroris, ya kan, yang mendukung Amin, itu juga menjadi viral juga gitu. Itu gimana? Ya, tapi kan itu berbeda dengan tadi. Kalau Videotron ini kan kita menariknya karena ini berkaitan dengan satu kreativitas, ya. Tapi gini, kalau kemarin memang ada itu ya pernyataan Bashir mendukung Anies, lalu sebelumnya Ustadz siapa itu yang gondrong rambutnya diwarnain itu, terus ada lagi siapa lagi, lalu ini juga, tapi ini yang memviralkan sebenarnya lebih pada lawan politik Anies, bukan dari pihak jadi satu muncul misalnya salah satu berita sempat saya baca itu bahwa misalnya Sekjen PBNU yang dulu pernah di PDIP kemudian pindah di PKB zaman Gus Dur, kemudian sekarang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur, nah itu kan yang sekarang naga-naganya dia mendukung Prabowo gitu kan, meskipun secara resmi sebagai Sekjen PBNU tentu nggak boleh menurut mereka kan gitu. Bentar di sebuah berita itu bahwa jangan pilih calon presiden yang didukung oleh Bashir, nah itu menjadi viral. Nah, kemudian itu dikapitalisasi oleh yang lain-lain di dalam rangka mendowngrade paslon 1. Nah, jadi viralnya oleh pihak lain yang menanggapi pernyataan itu. Gitu. Nah, tapi menarik tadi kembali ke Videotron. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar Videotron, karena partai-partai itu, caleg-caleg itu kan sudah banyak juga yang berkampanye di Videotron. Oh iya banyak. Apalagi itu Demokrat itu kalau di depan kantornya itu, yang dekat kantornya itu kan bermunculan, belum lagi di atas gedung ini. Ini itu bukan tentang Videotronnya, tetapi tentang kreativitas anak-anak penggemar Korea memanfaatkan media luar ruang yang berkreasi, ya kan? Nah itu, lalu dia memanfaatkan media luar ruang, apalagi ditengarai bahwa ide ini dibiayain sendiri, ini yang viral. Jadi bukan karena Videotronnya ya, tapi karena proses bagaimana sampai Videotron itu muncul. Ya, ini menandai juga bahwa memang pada akhirnya kreativitas di audiovisual itu memang sesuatu yang sepatu ya. Karena gini, kalau kita ngomong Korea itu kan kita sangat sering menjadi bahan pembicaraan kan tentang K-pop, tentang drama-drama Korea yang sekarang di Indonesia, apa-apalah Korea. Tapi jangan salah, di sela-sela invasi atau sebutlah satu gerakan Korea, budaya Korea yang masuk Indonesia sedemikian masif dan disukai oleh orang muda sampai mereka membuat komunitas-komunitas dan kreasi-kreasinya, itu kan beriringan masuknya institusi bisnis di Korea, ya kan, di Pulau Mas tuh, bekas pacuan kuda, itu kan dikontrak atau dibeli atau diapa oleh kawasan Korea, di beberapa tempat menjadi Korea. Saya ingin mengatakan begini, jadi gerakan kebudayaan itu, ya, yang sudah dicontohkan oleh Korea masuk ke Indonesia, itu bukan semata-mata dia ingin orang Indonesia menyenangi film, menyenangi budayanya, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sehingga dia buka toko di sini, penggemarnya sudah banyak, pelanggannya sudah banyak, dia buka di sini kuliner di sini, penggemarnya sudah banyak, jaminan pengunjungnya, jaminan customernya sudah ada. Ini punya korelasi dengan pernyataan Anies ketika dia bicara di CSIS, bicara tentang rumah budaya, bicara tentang pengembangan diplomasi budaya, bicara tentang film, bicara tentang kesenian dan sebagainya. Itu dia sempat menyinggung, kita lihat itu Korea kan gitu, sehingga saya kira perhatian Anies kepada budaya ini, terlepas ini masih menjadi bagian dari janji kampanye, itu berhasil merebut hati anak-anak muda ini yang tetap cinta Indonesia meskipun dia menggemari budaya Korea, kan gitu. Itu tentang viral Videotron. Nah, kalau yang tadi Bashir ya, nah itu diviralkan oleh viral juga, tetapi menurut saya ini itu dalam kapasitas yang berbeda lah. Itulah yang viral hari ini. Apalagi yang dari yang berkaitan dengan audiovisual, pemanfaatan audiovisual ya masih kita belum tahu juga nih dari paslon 2, paslon 3 ini
sepertinya belum muncul lagi nih yang bisa kita bahas gitu. Iya, memang Ya kemarin kan saya bilang viralnya Ganjar ini kemudian sepertinya diambil alih oleh Mahfud MD gitu kan, melalui bagaimana dia menerima 100 petisi 100 orang yang pemakzulan Jokowi, dan ini kan masih bergulir sampai hari ini. Masih berjalan. Ya, dan disambut oleh Puan Maharani dari PDIP. Ya, betul. Ya, yang bukan mendukung pemakzulan itu. Jadi dia mengarahkan juga, kayak Mahfud juga membuka pintu kalau mau pemakzulan itu ke DPR, tapi menurut saya tidak ada urgensinya. Tetapi kan ini semua adalah statement-statement politik yang dikemukakan melalui depan kamera, ya kan? Yang kemudian disebarkan dalam bentuk video atau film, kemudian menyebar lewat televisi atau media sosial. Nanti saya sama dengan kemarin. Siapa teman Anda kayaknya tuh, Marwar Sirait. Ya kan? Marwara yang dia keluar dari PDIP. Ya, kampanye itu, tetapi menjadi viral itu kan ketika pertama kali dia itu pakai kamera handphone yang di mobil itu. Iya, betul. Ya kan? Kan itu. Jadi topik kita adalah bagaimana media audiovisual ini, film ini yang basic teknologinya adalah lensa, nah sekarang menjadi media komunikasi paling efektif dan cepat untuk dan sangat signifikan untuk memberi pesan kepada masyarakat. Dan itu kan sengaja siapa Marwar Sirait kan sengaja begitu, lalu kemudian viral lah ini nanggepin partai yang lain akan menarik dan sebagainya itu. Jadi kita masih berusaha untuk ini mengamati gerak dinamika pilpres politik dan sebagainya itu, tapi coba kita cari bagaimana film, video atau audiovisual ini makin menjadi piranti untuk memviralkan pesan. Nah, kira-kira itu apa lagi, Bang Madi? Ya, sementara sepertinya itu kita tunggu nanti viral-viral yang baru, kemudian kita bahas lagi. Tapi saya mau mengutip juga sebelum kita tutup pembicaraan kita ya. Karena di kalender saya ini selalu ada pesan-pesan. Nah, kali ini adalah kisah dari Khulafaur Rasyidin. Ini kisah dari sahabat-sahabat Nabi ini. Ya, salah satunya dari Umar bin Khattab berarti ya. Dia berkata dalam sebuah khutbahnya, "Jikalau aku mengetahui ada orang yang lebih kuat dariku dalam memegang amanah ini, lebih kuat dalam memegang amanah ini, mati lebih baik bagiku daripada memegang kekuasaan ini." Artinya itu tadi. Jadi ini amanah itu jauh lebih penting daripada kekuasaan. Maksud saya ada sikap kepemimpinan yang luar biasa tegas dan tetapi ketegasan Umar bin Khattab kan digambarkan panglima perang, jagoan dan sebagainya kan, yang kemudian dia menjadi pemimpin gitu ya. Nah itu tetapi dengan kekerasan narasinya itu, ketegasan narasinya itu, kuncinya adalah di amanah, bukan lebih kuat secara fisik atau pedangnya lebih tajam gitu lah. Makanya pesannya adalah ketika terjadi misalnya terjadi suatu ketika perbandingan itu, dia sendiri menyatakan, "Jikalau aku mengetahui ada orang yang lebih kuat dariku dalam memegang amanah ini, mati lebih baik bagiku daripada memegang kekuasaan ini." Artinya ya jangan kekuasaan itu dikangkangi, ditunggu, dipertahankan bahkan sampai jangan apapun yang dilakukan cuma untuk tujuan kekuasaan. Ya, menghalalkan cara sementara ini ada proses demokratisasi yang orang-orang saling berkompetisi untuk bersama-sama berjanji mengemban amanah. Kan gitu pesannya. Mudah-mudahan pemimpin kita besok amanah, kuat memegang amanah. Amin. Gitu kan. Amin.